adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Kabupaten Purnakarya dengan nomor register 001-PS.REK Bawaslu Prof .JT /23 8 Romawi 2023 hari ini Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 pukul 10.00 WIB dimulai. Pemohon, termohon, sekretaris adjudikasi, notulen, asisten majelis adjudikasi, perisalah memasuki dan menempati tempat di dalam ruang adjudikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bapak Ibu yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 yang berbahagia. Sebelum dimulai, saya, Mardiono Sarjana Hukum, selaku Sekretaris Majelis Adjudikasi, akan membacakan tata tertib sidang adjudikasi agar sidang adjudikasi berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Bersikap sopan dan tertib. C. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama adjudikasi. D. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis adjudikasi, termasuk mentaati aturan untuk berdiri ketika majelis adjudikasi memasuki dan meninggalkan ruang adjudikasi. E. Meminta dan atau mendapat izin pimpinan adjudikasi untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. F. Menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan ketua majelis. D. Menyerahkan alat bukti atau berkas lainnya kepada majelis adjudikasi melalui sekretaris adjudikasi. H. Memberitahukan kepada sekretaris adjudikasi bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik adjudikasi sebelum adjudikasi dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa dilarang A. Membawa senjata tajam atau senjata api, benda-benda terlarang dan atau benda lainnya yang dapat membahayakan jalannya adjudikasi penyelesaian sengketa. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan dalam ruang adjudikasi atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya adjudikasi. C. Mengaktifkan nada dering pada alat komunikasi selama adjudikasi penyelesaian sengketa berlangsung. D. Membawa peralatan, alat peraga demonstrasi dan kampanye memasuki ruang adjudikasi kecuali untuk kepentingan pembuktian. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana adjudikasi. F. Menghina panitia adjudikasi, para pihak, saksi dan atau ahli. G. Makan, minum dan merokok dalam ruang adjudikasi selama adjudikasi berlangsung. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama adjudikasi berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu adjudikasi atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis adjudikasi
atau kewibawaan adjudikasi penyelesaian sengketa. C. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan perilaku atau gerak tubuh di dalam adjudikasi yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis adjudikasi. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis adjudikasi dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Demikian tata tertib adjudikasi penyelesaian sengketa pemilihan agar kepada setiap orang yang hadir untuk mengindahkannya. Terima kasih. Pimpinan majelis adjudikasi memasuki ruang adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang adjudikasi atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 atas nama pemohon Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya dengan nomor register 001-PX-CP/23/8 pada hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kita semuanya. Yang terhormat pemohon dari DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Yang terhormat pemohon dari Partai Kabupaten Purnakarya dan hadirin semuanya. Hari ini kami menggelar sidang adjudikasi atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPD Partai Kelapa Kabupaten Purnakarya. Sesuai mekanisme penyelesaian sengketa, kami telah melakukan mediasi, namun karena mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, sehingga kami melanjutkan dengan pemeriksaan adjudikasi. Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan adjudikasi ini dibatasi oleh waktu. Jadi kami hanya punya waktu 12 hari sejak mediasi dilakukan. Sehingga kami mohon nanti kerjasama dari para pihak dengan waktu yang pendek tersebut untuk benar-benar mempersiapkan dengan seksama, karena sesuai catatan kami paling lambat nanti tanggal 24 Agustus sudah 12 hari maksimal sidang pemeriksaan adjudikasi ini harus kami putus. Sehingga sekali lagi kami mohon kerjasamanya nanti, dan sidang ini nanti akan dilakukan secara maraton. Sebelumnya kan saya sampaikan kami dari majelis adjudikasi, saya perkenalkan terlebih dahulu saya sebagai ketua majelis sidang Jaksa. Di sebelah kanan saya Bu Umi Muhammad Besar, di sebelah kanannya Bapak Andi Gatot Andes Bima Besar, sebelah kiri saya Bapak Sasil Nur Besar, sebelah kirinya Bapak Muhammad Alwis Besar, semuanya sebagai anggota majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Purnakarya. Selanjutnya kami silakan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri secara singkat ya, siapa saja yang hadir. Silakan. Baik pimpinan, kami dari pemohon yang hadir, Ketua DPD Partai Kelapa selaku prinsipal, saya, nama Andi Setiawan, dan sebelah kiri saya, kuasa hukum kami Eko Farizal Esa.
Surat kuasa khusus dari DPD Partai Kelapa sudah kami lampirkan pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Demikian pimpinan. Baik, pemohon, terima kasih. Selanjutnya pada pemohon, silakan perkenalkan kepada Anda siapa yang itu. Baik, terima kasih pimpinan majelis. Kami dari pihak termohon yang hadir, saya Rani Pungkasari sebagai anggota KPU Kabupaten Purnakarya dan kuasa hukum kami Andi Rahman SH. Demikian pimpinan majelis. Selanjutnya baik kuasa hukum pemohon dan pemohon, silakan masuk ke depan dulu dan menyampaikan kartu acara, minta acara sumpah dan juga kuasa khusus. Silakan. Saya sampaikan KTP dari pemohon, kemudian KTP saya, kemudian dari advokat, selanjutnya BA surat dari advokat, dan ini surat kuasa khusus. Silakan. Baik, selanjutnya para pihak sudah hadir semua dan sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kita lanjutkan pemeriksaan sidang adjudikasi ini dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon. Berikutnya, apabila pihak pemohon nanti sudah siap untuk menyampaikan jawabannya, nanti dapat diteruskan dengan penyampaian jawaban. Apakah ada perubahan pemohon? Tidak ada perubahan pimpinan. Terima kasih. Silakan lanjutkan dibaca. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Sidang Adjudikasi, yang kami hormati saudara termohon, yang kami hormati panitia sidang adjudikasi. Izinkan kami membacakan permohonan yang kami ajukan. Pokok permohonan huruf A, bahwa berdasarkan berita acara penetapan daftar calon sementara dalam kurung DCS, anggota DPRD Kabupaten Purnakarya nomor 22/4-01-4-BA-3322-8 Romawi /2023 oleh KPU Kabupaten Purnakarya pada tanggal 11 Agustus 2023, bukti UP1 B, huruf B, bahwa berdasarkan berita acara aku telah menetapkan daftar calon sementara dalam kurung DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya untuk Partai Kelapa daerah pemilihan 1 dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut. Bukti P2. Huruf C. Tidak terdapat nama bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Purnakarya yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Purnakarya karena tidak memenuhi kelengkapan syarat administrasi berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir. Oleh karenanya, pemohon mengajukan keberatan atas berita acara aku. Alasan-alasan permohonan. Huruf A, bahwa KPU Kabupaten Purnakarya telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023. Bukti P3. Huruf B, bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 jam 14.00 waktu setempat, Ketua dan Sekretaris Partai Kelapa telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya, termasuk di dalamnya terdapat nama bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam pada daerah pemilihan Purnakarya 1.
nomor urut 3 dan mendapat tanda terima berkas bukti P4. Huruf C, bahwa bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam didaftarkan oleh Partai Kelapa dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dalam 2 rangkap, 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan, meliputi 1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik warga negara Indonesia. 2. Surat pernyataan menggunakan formulir BB1. Nomor 3. Fotokopi ijazah garis miring STTB sekolah menengah atas atau sederajat dalam kurung belum dilegalisir. 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nomor 5. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilik yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta Cap Basar PPS, atau surat keterangan dari KPU garis miring KIP Kabupaten garis miring Kota. Nomor 6. Surat keterangan catatan kepolisian. Nomor 7. Fotokopi kartu tanda anggota partai politik yang masih berlaku. Nomor 8. Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia tidak bersedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir model BB.2. Nomor 9. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya. Huruf D, bahwa KPU Kabupaten Purnakarya meminta dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam yang diajukan oleh Partai Kelapa. Kemudian meneliti keseluruhan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam sebagaimana dalam formulir model B Parpol bukti P5. Huruf E, bahwa pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 KPU Kabupaten Purnakarya menyampaikan pemberitahuan agar bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam melengkapi berkas administrasi persyaratan berupa fotokopi ijazah yang dilegalisir bukti P6. Huruf F, bahwa pada tanggal 5 Agustus tahun 2023 bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam datang ke kantor KPU Kabupaten Purnakarya dengan membawa dan menunjukkan ijazah asli karena fotokopi ijazah yang dilegalisir telah habis. Sedangkan bakal calon tersebut lulusan SLTA dari SLTA swasta di Lampung. Dengan catatan akan segera pergi ke Lampung untuk meminta legalisir dari SLTA asal dan nantinya disusulkan ke KPU Kabupaten Purnakarya bukti P7. Huruf G, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 yaitu hari terakhir masa perbaikan bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam datang ke KPU Kabupaten Purnakarya pada pukul 00.00 WIB dalam kurung sesuai jam tangan yang dipakai pemohon dengan membawa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, namun ditolak oleh petugas KPU Kabupaten Purnakarya dengan alasan masa perbaikan pendaftaran sudah ditutup pada pukul 00.00 WIB. Huruf H, bahwa pada tanggal 11 Agustus tahun 2023 KPU Kabupaten Purnakarya menetapkan berita acara penetapan daftar calon sementara nomor 22-PL.04-BA-3322-8 Romawi-2023 tentang penetapan daftar calon sementara dalam kurung DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. Huruf I, bahwa dalam berita acara penetapan daftar calon sementara nomor 22-PL.01.4
garing PA garing 3322 garing 8 Romawi garing 2023 tentang penetapan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. Tidak terdapat bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dari Partai Kelapa pada daerah pemilihan Purnakarya 1. Huruf C, bahwa dengan tidak ditetapkannya bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dalam daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten Purnakarya, maka bakal calon anggota DPRD dari Partai Kelapa telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dari Partai Kelapa. Huruf K, berkenaan dengan seluruh uraian di atas, tindakan KPU Kabupaten Purnakarya tidak dapat dibenarkan karena telah mengabaikan ijazah asli sebagai dokumen resmi lembaga pendidikan terkait bukti kelulusan dan tidak menerima susulan fotokopi ijazah legalisir yang mana telah dikomunikasikan sebelumnya. Mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Purnakarya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam telah memenuhi syarat dan dengan demikian ditetapkan dan dimasukkan dalam daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya dalam pemilihan umum tahun 2024. Petitum 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara KPU Kabupaten Purnakarya nomor 22/4/BA/3322/8 Romawi/2023 tanggal 11 Agustus tahun 2023 tentang penetapan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Purnakarya untuk menetapkan bakal calon anggota DPRD atas nama Khairul Umam dalam daftar calon sementara atau DCS dan dapat mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi sampai penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. 4. Meminta KPU Kabupaten Purnakarya untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Bawaslu Kabupaten Purnakarya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et nunc. Demikian permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pimpinan majelis. Baik, terima kasih. Mohon. Baiklah Bapak Ibu semua hadirin yang ada di ruang sidang ini. Pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Selanjutnya kami akan mengagendakan tanggapan dari pemohon atas permohonan dari pemohon. Kami mengagendakan penyampaian jawaban pemohon pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. Bagaimana pemohon ada yang ingin disampaikan? Baik, pimpinan kami siap menyampaikan tanggapannya besok. Terima kasih. Mohon termohon dan hadirin semua, sidang pemeriksaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ditunda sampai dengan besok hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB pada para pihak agar hadir pada sidang adjudikasi besok. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi sehingga tidak perlu lagi ada panggilan melalui surat. Hadirin yang saya hormati, demikian pelaksanaan sidang pemeriksaan adjudikasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan nomor register 001 dan piring PS titik rek dan piring Bawaslu Prov titik CT strek 23 dan piring 8 Romawi dan piring 2023. Kepada pimpinan majelis adjudikasi dapat meninggalkan ruang adjudikasi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan untuk segera meninggalkan ruang sidang.